Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam video Pendewasaan Iman dalam Warta Jemaat GKI Tegal. Hari Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024. Kali ini saya akan membacakan renungan dengan tema Kristus Teladan Sejati yang diambilkan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Saudara nanti bisa membacanya secara mandiri. Saya akan membacakan renungannya. Saudara, kita seringkali mencari teladan untuk diikuti. Teladan itu bisa saja tokoh terkenal, tokoh inspirasional, atau bahkan teman dekat kita. Namun, melalui renungan kita hari ini, kita akan menggali lebih dalam keutamaan Kristus sebagai teladan sejati yang sudah kita temukan dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Antara lain, yang pertama, kasih yang tulus seperti Kristus. Saudara, kasih adalah pakaian yang harus kita kenakan setiap hari, sebagaimana Kristus sendiri memakainya. Kristus tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tetapi Dia sendiri adalah kasih yang hidup. Kasih-Nya yang begitu mendalam hingga Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Maka, sebagai pengikut Kristus, panggilan kita adalah untuk memancarkan kasih-Nya kepada sesama tanpa pandang bulu dan tanpa syarat. Yang kedua, belas kasih yang mengalir dari hati Kristus. Kristus adalah teladan dari belas kasih yang sempurna. Meskipun kita seringkali tidak pantas menerima belas kasih-Nya, tetapi Yesus tetap memberikan belas kasihan yang melimpah kepada kita. Demikian pula, kita dipanggil untuk bersikap berbelas kasih satu sama lain, mengasihi dan melayani tanpa memandang kesalahan atau ketidaksempurnaan. Kemudian yang ketiga, kerendahan hati yang diperlihatkan Kristus. Saudara, Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia mencontohkan kerendahan hati yang luar biasa ketika Dia turun ke bumi sebagai manusia. Yesus tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara. Maka, marilah kita mengenakan kerendahan hati ini, saling menghormati satu sama lain, dan bersikap mau saling melayani tanpa pamrih. Yang keempat, pengampunan yang terpancar dari salib Kristus. Karena di atas kayu salib, Kristus memberikan teladan pengampunan yang tiada taranya. Meskipun semua orang berdosa dan tidak layak menerima pengampunannya, tetapi Yesus masih memohon kepada Bapa untuk mengampuni kita. Mari kita juga mempraktekkan pengampunan satu sama lain, mengikuti teladan Kristus yang juga besar dan luar biasa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kesabaran yang ditunjukkan oleh Yesus. Saudara, Kristus menunjukkan kesabaran yang tak terhingga dalam melayani dan mengajar para murid-Nya. Meskipun seringkali mereka tidak memahami atau bahkan menentangnya. Demikian pula kita dipanggil untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan
ketika kita memperlakukan sesama kita dengan sabar dan juga dilandasi oleh iman kepada Kristus. Saudara, mari kita terus jadikan Kristus sebagai teladan sejati kita, bertekadlah untuk semakin serupa dengannya dalam segala hal. Maka, melalui kuasa Roh Kudus, kita akan dapat menumbuhkan sifat-sifatnya yang sama persis dengan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarkanlah Kristus menjadi pusat dari segala-galanya dalam hidup kita, sehingga dunia, orang banyak, dapat melihat dan memuliakan namanya melalui kita. Sampai di sini pendewasaan iman kita kali ini. Tuhan memberkati kita. Amin.